kami butuh makan. Iya. Kami masih kecil-kecil, emang Ya. di luar mati kami corona, di rumah kami mati kelaparan Pak. Kita sama mati-mati juga Pak, apa nggak kasihan sama kami? Yo, halo guys, kembali lagi bersama channel Aing Groot, si batang pohon yang selalu ngomongin apa saja yang sedang viral di dunia ini. Aduh, sudah lama banget nih Aing Groot nggak bikin konten berita, nggak bikin konten ngecapruk kayak gini ya, nggak bikin konten informasi ataupun bahas sesuatu yang lagi viral yang ada di dunia. Sudah 1 bulan lebih nih kita menjalani karantina mandiri, karantina di rumah yang tanpa mendapatkan apapun. Aduh, yang miskin makin miskin ya, Aing Groot semakin miskin. Gimana nih kabar dari kalian? Kerjaannya gimana? Bisnisnya gimana? Untuk para pebisnis, pastinya ini mau bisnis gede, mau bisnis kecil, aduh, lagi kesusahan banget, lagi kecekik banget. Dan buat para pekerja, apalagi pekerja lepasan itu juga sama-sama kecekik ya. Yang enak itu pekerja-pekerja yang ada di atas guys, yang maksudnya ya punya jabatan, terus yang orang-orang penting di kantor lah, itu enak ya. Udah kerjanya dipotong, dapat libur juga WFH, tetapi gaji tetap, gaji besar. Aduh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya menurut Aing Groot ya. Tetapi mau sekaya apapun, kalau mereka itu pebisnis pasti sangat kerugian guys. Apalagi pebisnis gede ya. Ya mungkin mereka itu pasti kendalanya itu sama ya, bayar utang, terus makan susah. Ya begitupun pebisnis-pebisnis di kelas atas guys. Mereka juga sama-sama pusing ya. Apalagi mereka yang bulanannya itu bisa sampai harus bayar 30 juta, 50 juta, itu nggak kebayar guys. Kebayang nggak sih gimana pusingnya? Kalau kita kan maksudnya orang-orang di bawah kayak kita ini paling yang nggak bisa makan, bisalah cari-cari sedikit-sedikitnya malah ya, buat makan sendiri, buat ngisi sama keluarga juga ya, paling nggak seberapa lah ya. Ini yang pebisnis-pebisnis besar juga sebenarnya jarang banget dapat spotlight tentang kerugiannya ya. Kebanyakan itu yang dapat spotlight itu para pebisnis kecil atau para buruh-buruh kecil ya guys. Padahal ya sama-sama aja, semuanya juga merugi. Ya oke lah, di hari ini Aing Groot mau membahas apa? Aing Groot entah kenapa ya, sebetulnya Aing Groot ini mau bikin konten game ya, karena ada sebuah game baru yang akan segera rilis. Tetapi Aing Groot merasa tergerak hatinya untuk membahas berita-berita yang akan Aing Groot bahas ini guys. Baiklah, jadi di sini ada beberapa berita yang akan Aing Groot bawakan. Ini beritanya lagi viral-viralnya. Dari mulai yang ngeselin sampai yang bikin hati tersentuh ya, hati tersentuh dan sama-sama merasakan lah ya, merasa diwakili oleh orang-orang tersebut guys. Oke, kita langsung saja mulai dari video yang pertama. Di video pertama ini ada beberapa kelompok bapak-bapak ojol. Bapak-bapak ojol ini dengan gagah beraninya seperti menantang ya. Mereka itu menantang, terus mereka terkesan egois karena mementingkan diri sendiri. Tetapi di sisi lain juga memang ada rasa pengertiannya ya. Jadi Aing Groot bingung gitu, apa tindakan mereka ini salah atau benar? Ya itu mungkin tergantung orang-orang menilai ya. Tetapi kalau misalkan pada saat ini karena mungkin sedang lockdown dan sedang pembatasan wilayah skala besar, hal ini sih memang sangat salah ya, karena di situ ada peraturannya juga, ada peraturan undang-undang, peraturan negara, dan ada perintah negara juga. Memang orang-orang harus diam di rumah ya. Tetapi ada beberapa orang, oknum ojol, yang merasa dirinya itu benar dan mereka itu egois gitu. Kenapa di Aing Groot bilang egois? Karena mereka itu mementingkan perutnya sendiri guys. Mereka membahas tentang kerjaan mereka yang mereka butuhkan untuk dibawa ke rumah guys. Padahal nggak hanya mereka yang punya masalah, nggak hanya mereka yang harus membiayai keluarga atau makan untuk dirinya sendiri, tetapi semua orang pun sama ya. Gak kedengeran nih suaranya. Aplikator Grab, Gojek. Suaranya mana suaranya? Saya kasih kalung, dia punya. Tuh. Mitra lo tuh ya, Pak Raja. Istrinya sakit, anaknya sakit. Sering telat makan, sakit mah. Jangan pembodohan terus ya, Mitra. Dibodohin mulu, dijadiin martir ya. Kalian di rumah saja, kami yang kerja kayak anjing ya. Jangan seperti itulah. Tolong dipikirkan nasib kami. Tanpa Mitra kalian bukan apa-apa.
Ya. Itu kalau dikalungin ke bini gua, coba celupin aja airnya. Satu hal. Kalau niat membangun kesejahteraan untuk anak bangsa, harus all out. Itu aja, all out. Kalau gue cuma satu, mintanya enggak. Lu mau sumbang, bener sumbang langsung ke driver. Nggak usah alibi lu main ke media atau yang lain-lain. Capek, itu bullshit menurut gue. Langsung sentuh semua driver yang membutuhkan, yang kena. Nih sekarang nih udah ada terjadi nih. Jangan pilih-pilih. Ya nggak, pertama udah ada yang mati bunuh diri. Ya nggak, yang kedua nih udah kelaparan terjadi nih ada nih. Apa yang lu akan lihat, buka hati lu. Ya nggak, udah mikir pakai otak kita aja. Gue sih nggak bisa ngomong. Bos, lu berbagilah sama kita driver. Itu kan ada saham kita di situ. Kita kerja buat you, ya. Itu hasil kita buat lo loh. Kalau nggak ada kita, lo nggak gajian, ya. Oke, ngerti dong, paham? Biar jelas gue yang ngomong, ya kan? Ente pikirin, ya. Banyak driver yang perutnya lapar. Bro, gue kasih tahu buat lu ya. Kalau buat perut, nyali orang gede, bener. Sebentar lo gue beleh lo pala lo, bener. Asli, sumpah. Pikirin ke perut ojol, lo udah kaya dari ojol. Paham lo? Ya, waduh, ada yang sampai sembeli-sembeli. Apa ya itu? Kayak, aduh, mentalnya itu mental apa ya? Ampas, Aing Grut bilang ampas. Mentalnya itu sangat mental lemah banget gitu. Bukan mental pejuang, apalagi mental makhluk sosial ya. Karena di sini kan kita sedang menghadapi masalah sosial yang sangat besar, guys. Jadi semua orang, nggak cuman mereka aja yang terdampak oleh pandemi ini, guys. Semua orang kena dan semua orang saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya saling bahu membahu lah untuk menghadapi pandemi ini, guys. Tetapi kok mereka malah menjadi kayak preman ya, kayak preman yang apa ya namanya, kayak preman yang lagi malak gitu. Aduh, bos dengerin ya. Ini Aing Grut tanpa merendahkan siapapun, tanpa merendahkan instansi apapun. Ini Aing Grut hanya berbicara pada orang-orang yang ada di video tersebut. Bos, ini nih ya, bukan cuman kalian yang lapar, bukan cuman kalian yang jadi miskin. Gue juga di sini jadi miskin, bos. Sama-sama semuanya juga jadi miskin. Maksudnya kita ya saling membahu lah, saling membahu lah ya. Kita nggak bisa memberikan bantuan secara langsung kepada orang-orang di sekitar, khususnya para tim medis yang sedang berjuang di rumah sakit untuk menghadapi pasien-pasien yang terkena virus corona ini. Ya bantulah mereka lah ya, bantu mereka dengan diam di rumah sementara, dengan kelaparan sementara. Dan untuk pemerintah pun tolonglah, jangan hanya nyuruh lockdown, nyuruh diem-diem, tapi nggak ada solusi buat kita-kita gitu. Sampai detik ini pun memang nggak ada sama sekali Aing menerima bantuan apapun dari pemerintah ya. Dan untuk para pemerintah juga tolonglah nggak usah diperibet lah ya. Untuk saat ini ya siapapun lah, rumah-rumah kayak gimana pun tolonglah dikasih lah ya. Ya pasti ada datanya lah, siapa yang harus dapat bantuan, siapa yang enggak, kan pasti jelas lah. Ya namun begitu, orang-orang tersebut sudah tertangkap dan mereka sudah membuat video permohonan maaf. Ya seperti biasa lah ya, Indonesia rules. Buat video songong-songongan, minta maaf. Buat video songong-songongan, minta maaf. Ya pokoknya kayak gitu lah ya. Kita semua mensupport supaya pemerintah dalam pencegahan virus corona ini melalui program pembatasan sosial berskala besar. Kita tidak butuh hasutan, kita juga tidak butuh propaganda maupun manuver pemecah belah. Yang kita butuhkan hanyalah motivasi. Kita saling support untuk saling menguatkan, bersatu padu, tetap dalam persatuan dan kesatuan agar kita dapat bersama-sama melewati masa sulit ini. Dan tidak lupa pula untuk semua rekan-rekan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kita dalam menjaga kesehatan. Ya, semakin kita tertib dalam mengikuti peraturan pemerintah, maka insya Allah ini semua dapat selesai dengan baik. Dan itu sudah terbukti di negara-negara lain. Ya, jadi untuk kawan-kawan semua jangan lupa untuk pakai maskernya, ya. Cuci tangan pakai hand sanitizer, jaga jarak aman, dan stay at home. Ya, lebih baik di rumah daripada di rumah sakit. Demikian itu saja dari kami. Sekali lagi kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, kami
memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini dan juga atas tidak rasionalan kami dalam berpikir dan mengeluarkan pendapat. Kami akui kami keliru, kami berjanji kami tidak akan mengulangi hal tersebut dan kami akan menjadikan itu pelajaran bagi Tifosi di hari-hari setelah hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalam. Oke lah, untuk video yang berikutnya mari kita singkirkan rasa kesal kita dan kita nyalakan dulu mode simpati kita ya. Di sini ada video ibu-ibu yang sedang berjualan di tengah pandemi yang ada di Indonesia ini guys. Dan beliau ini ada di daerah yang daerahnya itu sedang melakukan karantina skala besar ya. Yang jelas kalau karantina skala besar itu memang sudah nggak boleh keluar lagi. Tetapi ibu-ibu ini beserta pedagang-pedagang lainnya masih saja nekat berjualan. Alasannya kenapa sih? Ya sudah pastilah alasannya itu mereka butuh makan dan mereka itu jadi serba salah ya. Kasihan banget ya. Aduh, marilah kita lihat dulu aja videonya guys. Ini bukan apa-apa perintah nih. Saya Pak ini ada Pak Rami, perintah negara Ibu. Ini perintah Jokowi. Jangan kita mau nggak mau. Bang, kalau bisa Pak. Ya, Kalau nanti bisa, sampaikan. Kalau boleh ya Pak ya. Saya mewakili ibu-ibu. Ya. Kami butuh makan Pak. Ya. Kami masih kecil-kecil Pak. Ya. Di luar mati kami corona, di rumah kami mati kelaparan Pak. Nah, sama mati-mati juga Pak. Apa nggak kasihan sama kami? Cicilan katanya boleh ditangguhkan, tidak ada penangguhan Pak. Boleh ditangguhkan Ibu, tapi Ibu bayar bunga katanya dibayar. Kami bayar dari mana Pak? Kami bayar hari kaki lima. Kami juga ngerti itu buat kita bersama. Tapi kalau seperti ini kan kami nggak makan gimana Pak? Kalau ada solusi dari pemerintah, tolong kami bantu kami sembako buat makan Pak. Ya, Ibu tenang aja. Belum makan doang. Jadi ini keluhan Ibu ntar saya sampaikan ke komandan Tolong, saya. Pak. Sampaikan ke komandan saya keluhannya nih. Para pedagang yang begini-begini Ya. sampaikan itu kan. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab Nah, para itu, pedagang? Pak. Kan begitu. Di rumah kami mati kelaparan, di luar mati corona Pak. Mana yang mana? Kalau nggak racunin aja kami semua, kami mati. Gimana nggak lanjut? Bu minta makan, nggak ada yang mau dimakan. 10 hari kami sana ngutang tetangga. Tetangga juga kalau nggak dibayar lama-lama nggak mau Pak. Kita kan juga butuh modal. Kemana kami harus ngadu Pak? Bapak, kami dirumahkan. Tapi di sana, saya orang Padang tinggal di Kirana. Ini rumah saya di Blok 6. Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Yernis. Ibu Yernis. Saya dari Padang. Padang mana Padangnya? Padang di Solok saya. Ya, Rumah di Kirana. di Blok Kirana. Rumah nggak boleh, nggak dibayar. Harus. Ya, kami butuh makan. Saya punya anak 4 Pak. Kami kerja juga. Sama itu sama saya. Dagang barengan. Kalau nggak dagang kami nggak makan Pak. Oke lah, mari kita buka mata dari dua sudut pandang yang berbeda. Jangan melihat dari sudut pandang A saja ya. Kita lihat, kita buka mata kita lihat menggunakan sudut pandang A dan B guys. Di sini si ibu-ibunya berstatement nggak salah. Dan dari sikap si ibu-ibunya juga memang sama sekali nggak ada salahnya. Karena si ibu memang benar juga sih, di rumah mati kelaparan, kalau keluar mati corona. Tetapi mau diem di rumah, pemerintah nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih solusi apa-apa, nggak ngasih sembako. Belum lagi cicilan yang katanya itu bakalan ditunda dulu. Memang enggak, kenyataannya memang enggak. Aingrut juga memang hidup di lingkungan perbankan ya. Aingrut hidup di lingkungan perbankan dan Aingrut tahu bank-bank besar pun enggak ada yang menunda cicilan guys. Setahu Aingrut itu hanya ada pemotongan cicilan tetapi bakalan nambah durasinya. Dan ada juga yang hanya harus bayar bunganya. Men, aduh, Aingrut nggak tahu ya koordinasi pemerintah dengan para perbankan di Indonesia ini seperti apa. Dan banyak juga sih perbankan-perbankan yang goblok. Orang-orang lagi WFH ini malah mikirin target anjir. Dan banknya itu bank besar men. Salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Brengsek banget ini sih. Aingrut mendapat informasi dari salah satu orang terdekat Aingrut. Dia itu harusnya WFH tetapi nggak jadi. Hanya karena ada target yang harus dicapai oleh kantor tersebut guys. Aduh, dasar ini beneran goblok nih, ini pengurus-pengurusnya nih, ekor-ekor nih, seekor-ekor nih ya, mengandalkan kepintaran-kepintaran apa, bullshit, goblok kalian. Nggak ada pinter-pinternya anjir kalau kayak gitu ya.
di saat orang-orang lagi merana, di saat lagi orang-orang kesusahan, kesulitan, kepusingan, ini malah mikirin target. Anjing, kesel sumpah. Aing Grut, maaf ya berbicara kasar ini karena kesel gitu. Lihat orang-orang di bawah gimana survive-nya, gimana kesulitannya mereka untuk berjualan. Belum lagi para pebisnis-pebisnis besar, pebisnis-pebisnis swasta, pebisnis-pebisnis mandiri, itu mereka pada rugi, bahkan ada yang bangkrut. Bahkan sekelas Ramayana pun bisa sampai bangkrut, guys. Aduh, ini nggak tahu ya gimana ya koordinasi sama pemerintahnya. Dan kita buka mata dari sudut pandang B, guys. Di sini para polisinya juga sebetulnya nggak salah, guys. Nggak salahnya tuh sebenarnya mereka juga kasihan ya, nggak tega sama si ibu-ibu dan para pedagang lainnya. Dan mereka juga punya hati nurani, men. Please, jangan judge orang-orang yang ada di depan, guys. Jangan judge kayak polisi kalau misalkan ngelarang kita melakukan sesuatu, ngelarang kita ngojek, ngelarang kita jualan, ataupun apapun. Itu please nggak boleh ngejudge polisinya, guys, karena polisi itu hanya menjalankan perintah negara, guys. Polisinya pun Aing Grut yakin 1.500 bahkan 1.000.000% mereka pun serba salah, guys. Mau ngelarang nggak enak karena mungkin mereka juga tahu posisi para pedagang atau tukang ojek dan lainnya. Tetapi mau nggak ngelarang juga mereka juga ya pekerjaannya memang seperti itu gitu ya. Resiko bekerja dengan negara, mereka harus nurut dan tunduk kepada negara, guys. Karena mereka sudah menyerahkan dirinya itu untuk negara, guys, sepenuhnya, guys. Bahkan keluarganya itu harus wajib berani ditinggalkan demi negara. Nah, dan yang terakhir, mari kita tutup video ini dengan pesan lucu dari adik-adik kecil. Yang adik-adik ini entah disuruh ibunya atau memang pemikiran sendiri. Kalau pemikiran sendiri keren sih. Ini sindiran untuk pemerintah yang sampai saat ini belum memberikan solusi kepada rakyat. Mereka hanya menyuruh lockdown tetapi tidak memberikan apa-apa untuk rakyat. Silakan dinikmati videonya dan mohon maaf kalau misalkan ada sedikit suara berisik karena ya tahu sendirilah di sini juga sama sedang lockdown, jadi semua orang sedang berkumpul di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin Aing Grut ngebacot, dan terima kasih juga untuk atensinya. Kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, kalian boleh like sebanyak-banyaknya, dan kalau nggak suka tinggal beri dislike saja. Dan kalau misalkan kalian belum subscribe channel Aing Grut, boleh subscribe sekarang juga. Ciao Bibs, ciao Sinorita, goodbye. Hari ini di luar sepi karena ada corona. Harusnya itu Pak RT-nya itu bagi-bagi sembako, jangan lockdown. Masa kita nggak bisa makan? Bukan mati corona, mati kelaparan. Bilang ke RT-nya ke Pak RT-nya ke Bu RT-nya yang deket lah, Pak Kelurahan bilang. Sama aja ada corona loh. Ada corona mati kelaparan, mati corona mana ada. Mati tuh kelaparan. Kalau nggak ada tukang somai, kita mau makan dari mana? Beras aja nggak pernah dikasih. Harusnya bagi-bagi sembako, tepung sepak, beras sepak, gula sepak, telur sepak, susu sepak. Minyak sepak. Apa lagi?